biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku. Selamat malam semuanya Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Setelah bergabung di link Google Meet malam ini, kita akan sharing ngobrol yang bermanfaat malam ini. Yang belum gabung, 2 menit lagi kita akan mulai sesi malam hari ini. Silakan di-share linknya ke teman-teman yang lainnya. Semoga menjadi kita hari ini bisa bareng-bareng sharing sambil rebahan begitu ya. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Oke, selamat malam semuanya para Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Malam ini kita berkumpul lagi di sesi dengan Connecting the Teacher ID. Yang belum follow IG kita, silakan saya berikan kesempatan untuk follow dulu, buka Instagramnya dan follow Connecting the Teachers ID. Begitu ya, cari di pencarian begitu, dan tentunya nanti akan muncul atas sendiri dan silahkan di follow, ajak teman-temannya, keluarganya dan mungkin tetangga kelasnya begitu ya, silakan untuk follow kita dulu di IG, karena semakin banyak ibu ini mendukung kita, semakin setiap harinya kita akan setiap minggunya kita akan bersemangat untuk sharing kembali. Oke, baiklah, karena sudah tepat waktu jam 7.35, mari kita mulai saja. Oke, semuanya kita akan segera mulai. Mbak Restu monitor bisa, Mbak Luna Maya bisa monitor untuk di take over. Oke, Pak Edo, siap. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya nih para pendidik yang ada di Surabaya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Biarpun harga minyak mahal di luar sana dan susah dicari kemana-mana, jangan sedih. Kita bisa berjumpa lagi hari ini. Tenang, lupain dulu, singkirkan dulu pikiran-pikiran itu. Nah, malam ini saya Edo Trisnanto akan menemani semuanya untuk ngobrol santai sambil rebahan yang berkualitas selama 1 jam ke depan. Jadi boleh banget nih kalau semuanya mendengarkan sambil melakukan hal yang lainnya, seperti
nunggu cucian, masak, tidurin anak, atau sambil rebahan dibuat santai saja kayak di pantai ya. Oke, yang penting ilmu yang kita akan sharing hari ini, yang kita terima hari ini bisa diterima dengan semuanya dengan baik tentunya ya. Nah, setelah minggu lalu kita tidak berjumpa, ingat kan? Dan biasanya kita ngobrol di setiap hari Jumat malam. Namun minggu ini berbeda, kita ngobrol di Selasa malam dengan topik yang tentunya berbeda pula. Untuk itu sebelumnya, yuk saya mengingatkan lagi untuk tetap follow IG kita. Yang belum follow diajak dong teman-temannya di sekolahnya semua. Kalau perlu pengawas, kepala sekolah semua didaftarin IG. Terus follow IG kita di Connecting the Teachers ID. Oke, silakan follow dulu. Oke, follow. Oke, terima kasih. Untuk mengetahui topik-topik yang hangat dan seksi apa yang akan kita bahas tiap minggunya. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Namun malam ini tentunya tak kalah hangatnya dibicarakan. Kita punya topik yang sangat seksi. Oke, untuk dibicarakan malam hari ini. Kita akan dibawa hari ini oleh guest star kita terbang ke negara adidaya. Ada yang tahu negara adidaya itu di mana? Oke, semuanya pasti ngerti lah ya. Ya betul, kita akan pergi ke Amerika Serikat. Wow, kita akan belajar di studio Marvel bersama Spider-Man dan Captain America. Sebentar ya, kayaknya ada telepon nih. Sebentar. Oke, aduh, ya, halo. Oke. Oh, begitu ya? Oke. Baiklah. Aduh, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya kayaknya gestar kita, Kapten Amerika ini berhalangan hadir deh. Mungkin tapi tenang. Biarpun Kapten Amerika malam ini berhalangan hadir, ada penggantinya, yaitu siapa? Ada yang tahu siapa pengganti Kapten Amerika pada malam hari ini? Ya betul, kita panggil, kita hadirkan di tengah-tengah kita, yaitu adalah Kapten Rizky. Mana ini Kapten Rizky? Kapten Rizky, halo. Oh, aku terpukau. Apa kabarnya? Dengan Kapten dramamu. Rizky? Alhamdulillah baik Mas Edo. Ada dikit malah ya. Boleh. Oke, Rizky, kami ini kira-kira topik apa yang akan kita bahas? Edo dan teman-teman semuanya, halo, selamat malam semuanya. Semoga nggak bosan-bosan dengerin saya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan belajar gimana sih pembelajaran literasi di Amerika Serikat, Mas Edo, gitu. Jadi langsung ke teknisnya. Nanti kita simulasi juga, Mas Edo. Luar biasa. Itu bisa diberikan oleh Pak Rizky. Nah, baik, tanpa panjang lebar terlebih dahulu, kita gentlemen, please give applause Kapten Rizky. Silakan Kapten Rizky. Oke, terima kasih Mas Edo. Sangat luar biasa teman-teman ya. Mas Edo ini perlu diketahui masih CPNS, tapi semangatnya sudah sangat luar biasa dan sangat entertain sekali, luar biasa. Semoga bisa menyemangati kita yang sudah lebih dulu PNS gitu ya, atau yang masih di luar sana yang sudah mengajar sudah bertahun-tahun gitu, dan Mas Edo ini masih sangat-sangat muda sekali. Teman-teman mungkin hari ini kita akan belajar tentang apa yang saya pelajari waktu saya mengikuti program micro credential di Teacher College Writing and Reading Workshop ya, di TCRWP di United States of America. Di sana saya mengikuti beberapa kursus untuk pembelajaran literasi ini gitu. Nah, semoga teman-teman nggak lagi-lagi nggak bosan dengan Mas Edo, saya izin share ya, Mas Edo. Siap. Oke, sebentar Mas Edo. Oh, udah nampak Mas Edo, apa yang saya share Mas Edo? Oke. Sudahkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, thank you. Nah, teman-teman, hari ini kita akan judulnya agak berat ya, pembelajaran literasi ala United States of America. Tapi ini sekali lagi, teman-teman, ini hanya berbasis pada
pada teacher college ya di Columbia University, karena di Amerika Serikat sendiri pun mereka mempunyai pakar-pakar yang khusus tentang literasi. Di literasi itu juga ada di selain guru kelas atau guru mata pelajaran di Amerika Serikat juga ada literasi coach gitu. Jadi mereka punya mazhab-mazhab gitulah tentang bagaimana mengembangkan literasi itu. Dan ini adalah hanya salah satu aja yang berdasarkan Kalkin ya di TCRWP, bagaimana kita menyelenggarakan literasi. Nah, teman-teman, kalau di literasi di USA ini lebih kepada kembali ke root ya, kembali ke akar gitu. Bagaimana kita membelajarkan anak-anak untuk membaca, bukan hanya sekedar melafalkan huruf atau melafalkan kata, tapi lebih daripada itu. Seperti juga menulis juga, bukan hanya sekedar memindahkan apa yang ada di buku ke dalam buku lain, tapi bagaimana lebih menuangkan ide gitu. Nah, teman-teman, kita coba sharing dulu ya. Kira-kira saya punya 2 gambar ini. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat foto ini? Mungkin Mas Edo bisa dipandu, ada teman-teman yang mau sharing gitu. Apa sih yang dipikirkan ketika melihat foto ini, teman-teman? Ayo semuanya, siapa yang mau berpendapat boleh kok. Langsung dinyalakan mic-nya, teman-teman. Oke. Pasti bukan di Indonesia, Pak. Nah, pasti bukan di Indonesia. Thank you. Oke, thank you Bu Rohma. Yang lain mungkin selain tidak ada di Indonesia, lalu apa ya? Yes. Dimanapun membaca, Mas. Gantian, coba Mas Edo gantian. Coba dari Getuk Salindri dulu. Mungkin apa? Jadi dimanapun berada, ya kita nggak lepas dari buku dengan membaca terus gitu. Ya, di mana aja. Oke, terus ada Zidni Ilman. Silakan Zidni Ilman. Mungkin ada lagi Zidni Ilman. Tadi mau ngomong nih. Iya, nambahin aja kalau di Indonesia mungkin pegang gadget semua ya, tapi di situ pegang buku semua, kutu buku semua kayaknya. Jadi budaya membaca itu sudah begitu mengakar sampai-sampai di alat transportasi pun juga pegang buku, baca buku gitu. Oke, teman-teman semuanya. Thank you Mas Edo. Nah, yang diutarakan teman-teman tadi itu hampir benar semua ya. Kayaknya nggak di Indonesia deh Pak. Karena anak-anak di transportasi atau di tempat-tempat nongkrong mereka megang gadget, tapi memang megang gadget itu juga bukan berarti sesuatu yang salah ya teman-teman ya gitu. Terus ada juga yang menambahi kayaknya budaya membaca bukunya itu sudah mengakar banget Pak di sini. Bahkan ini di bis ya, di bis mereka sambil berdiri juga sambil baca. Nah ini tuh apakah sekedar meme gitu ya, meme gitu ya, atau cuma buatan? Rekayasa? Ternyata enggak teman-teman. Kayak contohnya di Jepang ya, waktu saya di sana itu ketika di dalam kereta mereka itu tidak boleh bersuara, kan ada adabnya ya, adab di dalam kereta atau transportasi umum nggak boleh bersuara. Nah untuk menunggu dalam perjalanan mereka rata-rata itu membawa buku dan membaca buku. Kalau enggak mereka membaca buku dari gadgetnya gitu teman-teman. Jadi waktu di sana itu saya kayak salah tingkah gitu, ketika duduk di kanan kiri baca buku sedangkan saya nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu benar-benar terjadi ya, it's happen. Sama juga di negara-negara maju kayak Eropa dan Amerika, rata-rata mereka suka banget baca. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan kemampuan ini ya? Bagaimana mereka mendapatkan kebiasaan ini gitu? Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Yang pertama pasti karena terpaksa, Pak. Dipaksa keadaan, karena dipaksa keadaan. Jadi ya nggak ada pilihan lain kalau nggak mau membaca. Seperti di situ kan di bus kan nggak boleh bersuara. Jadi pilihan lain yang memungkinkan apa selain membaca ya membaca saja. Hanya karena dipaksa akhirnya jadi terbiasa. Mungkin di Indonesia harus perlu ada paksaan-paksaan secara harus begitu Pak. Dipaksa ya gitu ya. Oke. Makasih Bu. Jadi karena dipaksa katanya. Oke, yang lain teman-teman. Yes. Bu Christina Yusmita, silakan. Karena udah dijadikan gaya hidup. Jadi gaya hidup di sana itu adalah membaca. Jadi kalau kita nggak membaca atau ngelihat orang lain yang nggak membaca itu kayak hal yang aneh gitu. Jadi udah menjadi gaya hidup.
Oke, Bu Christina, thank you. Jadi udah gaya hidup gitu ya. Rata-rata jawaban teman-teman saya sangat mengapresiasi. Oh ya, teman-teman, di sini kita nggak mencoba untuk judging siapa aja ya. Jadi teman-teman bebas mengutarakan apapun pemikiran teman-teman gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, sebenarnya kemampuan prasyarat apa sih yang harus dipunyai anak-anak ini agar mempunyai kebiasaan seperti di atas gitu? Kira-kira kemampuan prasyarat apa ya teman-teman? Ada yang memberikan pendapat gitu supaya bisa menjadi habit seperti ini, kayak di transportasi, di tempat umum, di taman, dimanapun mereka selalu they always bring books everywhere gitu. Kira-kira kemampuan prasyarat apa ya yang mereka harus punyai? Silakan. Membaca, Pak Rizky. Membaca, oke. Ini suaranya Mbak Luna kayaknya. Oke, ada Iya lagi. benar. Juliana, silakan. Ya, sepertinya kalau itu karena habit ya, karena sudah kebiasaan dari bayi, mas bahkan dari balita mungkin, karena sudah telling story dari kecil, kemudian maksudnya dibacakan buku dan sebagainya, akhirnya menjadi habit dan itu udah kebiasaan lah. Jadi karena haus pengetahuan juga sih, jadi menuntut mereka untuk sering membaca buku. Itu aja sih, Oke. makasih. Thank you Bu Yulis, luar biasa teman-teman ya. Mohon maaf ya, kita age is just number ya. Jadi kita bisa panggil teman-teman, saya panggil teman-teman, saya panggil bestie, it's okay ya. Bestie teman ya. Oke teman-teman, benar sekali yang diucapkan teman-teman ya. Kemampuan prasyarat yang harus dipunyai kalau mereka bisa mempunyai habit seperti ini ya, kemampuan membaca gitu. Membaca bukan lagi sesuatu yang asing di mereka karena mereka mempunyai skill membaca. They really enjoy while reading gitu. Dia sangat enjoy ketika membaca. Kayak kita, we really enjoy when we scroll our handphone or social media. Itu yang dirasakan mereka while reading gitu. Itu yang dirasakan mereka ketika membaca dimanapun. Jadi membaca itu sebuah kegiatan yang menyenangkan gitu bagi mereka. Seperti kita menyenangkan men-scroll Instagram atau TikTok gitu. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai kemampuan prasyarat membaca. How to read gitu. Kadang kita ketika anak-anak sudah mampu melafalkan huruf, berarti kita udah melabelkan mereka sudah mampu membaca. Tapi sebenarnya nggak hanya seperti itu teman-teman gitu. Di negara-negara maju, membaca itu tidak berhenti di situ. Tapi bagaimana dia bisa menikmati apa yang ia baca itu juga kemampuan yang harus dipunyai. Nah, salah satunya dengan cara yaitu tadi pembelajaran literasi yang harus kita galakkan, bukan lagi sekedar proyek-proyek yang terlihat bombastis tapi tidak menyentuh pada rootnya, pada akarnya gitu. Nah, kalau seperti yang kita selalu dengarkan gitu ya, literasi adalah kemampuan ini dan sebagainya menurut International Literacy Association ya. Nah, kalau di sini kan ada keywordnya adalah kemampuan ya, skill. Nah, seperti yang kita ketahui skill itu kan nggak didapatkan dari didapatkan dari lahir gitu, tapi harus diajarkan, dibentuk. Makanya kita sebagai teacher atau sebagai literacy coach atau sebagai parents kita harus melakukan pembelajaran literasi gitu. Dan pembelajaran literasi ini tidak hanya untuk guru tapi untuk orang tua juga, untuk mendidik anak-anak memiliki kemampuan gitu. Kemampuan yang dideskripsikan ini, mengenali, memahami, menafsirkan dan lain sebagainya. It's very complicated ya kalau kita lihat definitions of literacy itself, tapi kita sebagai guru gitu ya, berarti bagaimana kita merancang pembelajaran kita untuk menunjang skill ini. Nah, menurut TCWRVP ya teman-teman, beberapa bentuk pembelajaran literasi di USA itu ada 2 bentuk ya, kurang lebih. Tapi sebenarnya ada banyak ya. Tapi untuk malam ini kita fokusnya 2. Ada namanya reading workshop, ada writing workshop gitu. Kalau reading workshop itu bagaimana mempelajarkan kemampuan atau skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi pembaca yang ulung. Jadi untuk membaca itu kan butuh skill ya, misalkan skill prediction gitu, skill sintesis, skill menyimpulkan, skill mengenali karakter itu harus diajarkan secara eksplisit teman-teman. Yang sekarang kurikulum Merdeka sudah meniru itu gitu kan, bagaimana kita membelajarkan skill itu secara eksplisit dan tidak menjadi sesuatu yang kayak mengambang gitu.
Sama juga dengan writing workshop ya, bagaimana teman-teman membelajarkan kemampuan atau skill menuangkan ide atau perasaan menjadi bentuk tulisan, bukan sekedar tulisannya itu bagus-bagusan gitu, maksudnya dalam arti tulisannya, bentuknya gitu ya. Nah teman-teman, nah sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pembelajaran literasi di USA yang diselenggarakan oleh salah satu guru ini. Bentar ya, Mas Edo nanti dicek ya, suaranya kedengaran atau enggak. Siap Pak Rizky. Morning readers. Dengar Mas Edo? Oke, dengar. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry. Good morning readers. So I know that you've been learning lots of strategies for being stronger, longer, faster readers. And one of those strategies is to ask questions. Nah, ini berarti dia tadi ngomong ya, misi tadi ngomong bahwasannya saya tahu kalian itu sudah sangat kayak jenuh gitu belajar. Ya. So I know that on one of your anchor charts over there. Good readers. Nah, di sini mereka akan belajar untuk asking questions while reading gitu. Bagaimana pembaca yang baik itu harus bisa bertanya ketika dia membaca. Nah, ini berarti satu skill yang harus dipunyai anak-anak ini. Dia ajarkan secara eksplisit. Questions by doing a comprehension check. It says readers give the comprehension check by asking themselves questions. So you've already been doing this. Let me share with you some of the questions you've been asking. Who is in this part? What just happened? The shit was that already happened? Nah, ini yang dipelajari kemarin. Ini yang dipelajari kemarin. Jadi kita itu namanya persepsi lah gitu, kurang lebih namanya persepsi. Jadi mereka belajar kemarin bagaimana mengecek pemahaman datanya gitu. Or is it new? Tell us if you've been practicing these questions in your reading. Great. Today, I will show you a different that readers ask questions. When we ask questions, we can slow down our reading and think deeply about what is happening. Nah, ini yang dinamakan teaching point, teman-teman. Jadi dalam satu pembelajaran literasi, at least we have one teaching point. Setidaknya kita memiliki satu teaching point. Teaching point itu apa? Semacam strategi yang harus dilakukan ketika membaca. Nah, karena ini tadi topiknya adalah asking question, si Miss-nya ini bilang, when we ask question, ketika kita bertanya, kita harus baca pelan dulu. Jadi ketika baca, pelankan dulu, kemudian berpikir dalam tentang apa yang terjadi. Jadi ini strategi yang dikeluarkan oleh Miss ini supaya anak-anak bisa membuat pertanyaan yang baik related dengan bacaan yang sedang dibaca. You know the other side by Jacqueline Woodson, so I'm going to skip right to the... Dan itulah yang dinamakan pembelajaran literasi secara eksplisit ya, yang kalau kita sekarang kerangka literasi yang baru saja disahkan itu teman-teman ya. Oke. Nah, baru di sini ada gurunya memodelkan. Nah, coba kita lihat gurunya sangat santai, memegang bukunya dengan sangat baik, dan gurunya memodelkan bagaimana dia berpikir secara pelan, kemudian bertanya. I slow down and see a question form in my mind. That summer, the fence that stretched through our town seemed bigger. We lived in a yellow house on one side of it, and white people lived on the other. And Mama said, "Don't climb over that fence when you play." She said it wasn't safe. Let me slow down and think for a minute. There's some things on this page that the author isn't really telling me that I'm wondering about. Like, what wasn't safe about it? Nah, itu teman-teman. Jadi dia mencontohkan, gurunya mencontohkan. Jadi dia, oke, saya akan baca pelan ini. Saya ada hal yang menarik nih. Kenapa kok saya nggak boleh ke sana? Kenapa harus ada pagarnya gitu? Jadi dia ngomong, gurunya tanya gitu. Kenapa ya
kok itu dipagari, kenapa kok ibu saya ngomong itu nggak aman, itu berdasarkan bacaan yang dipegang oleh gurunya. Nah ini teacher modeling gitu. Jadi ketika membaca itu bukan sekedar menyelesaikan tulisan yang ada dalam buku, tapi the student have to ask questions while reading ya teman-teman ya. Terus mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh guru ini gitu dengan membaca mandiri. Nah teman-teman nanti saya akan bagikan materinya ya gitu. Nanti saya kepingin lebih banyak berdiskusi. Nah bagaimana menyelenggarakan reading atau writing workshop ya teman-teman. Nah sebelum teman-teman reading workshop, pastikan teman-teman menganalisis kebutuhan, kemampuan anak-anak yang dibutuhkan sekarang itu apa gitu. Misalkan anak-anak saya nggak bisa membaca pemahaman, berarti ada yang salah. Mungkin kita nggak mengajarkannya secara eksplisit gitu. Terus kita diagnosis, mungkin saja mereka bacanya nggak lancar. Nggak lancar tuh gini, kadang ada yang lancar cepat, tapi nggak tahu ketika titik dia diterabas. Ketika nggak ada titik dia berhenti. Nah, cara membaca yang seperti itu kan sebenarnya juga tidak baik ya untuk pemahaman. Nah, mungkin barulah teman-teman bikin teaching point-nya, bikin strateginya gimana supaya anak-anak bacanya itu tepat. Mungkin pembaca yang baik harus mengetahui kapan berhenti sebentar dan kapan berhenti agak lama dengan melihat tanda baca. Nanti gurunya bisa mencontohkan. Gitu. Sehingga ketika mereka membaca, mereka akan sangat hati-hati dengan tanda baca. Karena sekarang ini contohnya di kelas saya itu masih banyak di kelas 4 itu yang bacanya itu nerabas-nerabas pada tanda baca yang tepat. Nah gitu teman-teman. Jadi teman-teman bikin teaching point-nya dulu, bikin strateginya, tekniknya untuk mendapatkan skill. Apa kemudian strateginya? Nah itu yang dinamakan teaching point di USA ketika mempelajarkan literasi gitu. Nah jadi di USA itu setiap hari melakukan reading workshop dengan kalau kita gambarkan di ini pie chart ini, mini lessonnya cuma sekitar 10 menit. Yang lama itu di conferring dan small group. Ini maksudnya mereka membaca mandiri. Yang terakhir di share-nya juga sekitar 10 menit aja. Itu yang dilakukan Miss tadi, mencontohkan, memodelkan, mengucapkan teaching point itu mini lesson. Kemudian mereka membaca mandiri, kemudian gurunya mengakhiri, bertanya, berdialog, itu namanya sharing. Terus baru kita minta siswa untuk sharing gitu, apa yang mereka dapatkan. Nah teman-teman kalau ingin tahu lebih dalam nanti bisa kontak saya untuk saya kasih materi tentang reading workshop ini gitu. Nah tanpa panjang lebar kita mau simulasi nih Mas Edu. Mau simulasi, mau nggak Mas Edu simulasi? Mau dong tentunya. Oke, nah oke teman-teman nanti saya minta teman-teman jadi murid ya gitu. Think and act as a student ya. Jadi berpikir dan bertindak seperti murid ya teman-teman ya. Oke. Nah pembaca yang baik dapat memahami buku yang ia baca. Untuk memahami bacaan, kalian dapat mengajukan pertanyaan dari sampul buku yang akan dibaca, serta mampu memprediksi jawabannya. Pak Rizky ulangi, pembaca yang baik dapat memahami buku yang ia baca. Untuk memahami bacaan, mengajukan pertanyaan dari sampul buku yang akan dibaca, serta mampu memprediksi jawabannya. Bagaimana membuat pertanyaan yang baik? Membuat pertanyaan yang baik dapat dilakukan dengan cara mengamati semua objek, gambar ataupun tulisan dalam sampul buku, kemudian letakkan kata tanya 5W1H ya anak-anak ya. Apa, mengapa, bagaimana di awal kalimat yang kalian buat. Pak Rizky ulangi, pertanyaan yang baik dapat dilakukan dengan cara mengamati semua objek gambar atau tulisan dalam sampul buku, kemudian letakkan kata tanya di awal kalimat yang kalian buat. Nah, anak-anak semua, Pak Rizky punya buku yang berjudul Sihir Otir. Nah, anak-anak, coba menurut tadi Pak Rizky, amati semua objek dan buat pertanyaan dari sampul buku yang Pak Rizky punya. Silahkan anak-anak, siapakah yang mau memberikan atau membuat pertanyaannya? Silakan teman-teman. Ayo silakan. Boleh. Siapapun boleh bertanya. Berdasarkan, Berdasarkan, oke. Urus tuh. Luna Maya.
Luna Ya. Maya dan Ketuk Salindri. Boleh, siapa duluan nih? Siapa dulu nih, Pak Edu? Jangan Ayo. berebut. Aku nggak bisa Ayo, skip Pak soalnya. Guru yang milih, Pak Guru yang milih. Oke. Ketuk Salindri Pak dulu Guru deh. yang milih, Ayo Pak Guru. silakan. Ya, Oke. Ketuk Pak Guru, itu mau Ya, bertanya apa? siapa nama yang pakai baju putih? Siapa nama anak yang berbaju putih? Oke. Kira-kira prediksi jawabanmu siapa ya? Otir, Pak Guru. Otir. Oke, kita lihat nanti. Siapa lagi yang mau bertanya? Thank you, good job. Saya Pak Guru, saya mau tanya Pak Guru. So many students here raise their hand. Oke, Saya, Ahmad Pak Guru. Zulfikar. Ahmad Zulfikar, oke, please. Bapak Guru Rizky, Ya. pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh anak yang berbaju berbaju abu-abu itu? Baju abu-abu. Abu-abu itu yang mana? Yang laki-laki atau yang perempuan? Yang perempuan. Yang perempuan ya. Lakukan anak perempuan berbaju abu-abu. Maafkan Pak Rizky kalau buta warna ya. Ini perempuan berbaju abu-abu ya. Oke. Kira-kira Ahmad Zulfikar, ini kira-kira prediksi jawabanmu apa yang dilakukan ya Ahmad Zulfikar ya? Bermain sihir ya. Bermain sihir. Wah, pintar sekali ya Mas Zulfikar ini ya. Oke, satu lagi terakhir Mas Edo. Yo. Siapa ya? Mari Pak Rizky. Pak Wandi, Rek. Oke, semua berebut ya. Wandi itu enggak mau sabar. Nunggu ditunjuk dulu dong. Bu Ari deh, Bu Ari Sugiyarti deh. Iya. Boleh deh. Dipilih. Mau Sabar tanya, ya. ya. Mengapa pakai baju putih itu kok memakai ikat kepala? Mengapa anak baju putih kok pakai ikat kepala? Hebat sekali ya. Kayaknya, Bu. Terima kasih. Jawabannya kira-kira prediksimu apa ya, Bu Arya? Kira-kira prediksimu ngapain ya pakai ikat kepala? Atau mungkin teman-teman bisa bantu? Stylish. Oh, itu loh. Biar stylish, oke. Kita lihat ya nanti ya. Nah, ini bisa kita lakukan beberapa kali ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan supaya anak-anak itu bertanya dulu sehingga dia masuk dalam ceritanya kita ini gitu. Nah, teman-teman, kita coba baca bukunya ya. Oke, kita coba baca bukunya. Mana bukunya? Oke, kita lihat apakah pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab. Kira-kira Pak Rizky bertanya, Otir ini siapa ya teman-teman ya? Ada yang tahu Otir? Sihir Otir. Siapa yang mau menebak sihir Otir? Otir ini siapa ya? Otir itu apa ya? Siapa? Yang pakai baju. Salah satu dari mereka Pak Rizky. Yang pakai Salah satu baju dari putih. mereka kata anak Anjang yang putih. Anak Anjang, kenapa anak Anjang kok memprediksi yang namanya Otir kok pakai yang baju putih ya? Ya kalau penyihir beneran dia nggak nunjukin di depan umum. Oke, luar biasa ya. Oke, kita lihat anak-anak. Nah, ini ketika saya berdialog seperti ini teman-teman, berarti saya mencoba menumbuhkan critical thinking-nya dari gambar ini gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Wow, kira-kira ini ngapain ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Kenapa ya si ini? Kayaknya kagum itu, ingin memiliki apa itu ya tongkat sihir itu. Penasaran itu, penasaran. Dia nggak punya tempat sihir. Ingin beli tapi nggak punya uang. Nggak punya uang, wow, kenapa Nggak ya? punya uang. Siapa yang ngomong nggak punya uang? Kenapa? Ahmad Zulfikar kayaknya. Kenapa Zulfikar kok ngomong prediksi anaknya nggak punya uang? Nggak bisa mengamati aja. Oh, cuma bisa mengamati dari Hanya luar. bisa memandang, tidak bisa memiliki ya Pak. Luar biasa ya, anaknya Pak Rizky ini pinter-pinter luar biasa. Coba kita lihat. Ken ingin membeli tongkat sihir. Loh? Berarti ini bukan siapa? Bukan Salah Otir. Bukan Otir.
Otir. Ini siapa berarti anak-anak? Ken, Pak. Salah, Apa Otir ya? Nama Ada yang bisa- tongkatnya mungkin, Pak. Wah, kenapa ya kok nama tongkatnya? Ken Otir. Tadi siapa yang menyebutkan nama tongkatnya, yuk? Mbak Luna, Mbak Luna. Oh, Mbak Rizka. Pevita Pierce, Pak. Pevita Pierce. Oke, kenapa Pevita Pierce kamu memprediksi itu tongkatnya? Mungkin karena tadi judul bukunya, Pak, Tongkat Sihir Otir. Songko, oke, luar biasa. Nah ini, jadi ketika kemarin kita ada webinar literasi yang di Kemendikbud itu, jadi dialog itu adalah darahnya, buku jantungnya. Jadi ini buku jantungnya, dialog tadi itu darahnya gitu. Jadi kita memancing critical thinking-nya gitu. Nah kita lihat, namun uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang ia inginkan. Ya lihat ekspresinya Ken. Bagaimana ini anak-anak ekspresinya Ken? Berkeringat. Bingung dia pikir aku Pak Rizky. Kira-kira apa yang dilakukan Ken ya setelah ini anak-anak? Ada yang bisa memprediksi enggak? Dia cari uang. Mencari uang. Mungkin akan melobi. Melobi apa ya? Menawar. Nabung. Oke. Kita lihat. Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama Otir. Ya, tepuk tangan untuk Pevita Pierce. Ternyata Yeay, Otirnya congratulations. adalah nama tongkatnya. Kita lihat ya, bagaimana kondisi tongkatnya ini anak-anak. Gimana tongkatnya ini? Rusak. Rusak. Terus apa lagi? Soalnya murah ya tadi ya belinya Ken ya, makanya rusak ya. Kita lihat. Kayak pisang. Kayak pisang. Tongkatnya Kita lihat. Ayo Pak Rizky. Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihirnya. Nah ini kampung tukang sihir kayaknya ini. Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Aku ingin punya mainan kereta. Azakabum. Kira-kira dapat kereta nggak ya, Ken? Dapat. Dapat. Nggak dapat. Tapi keretanya jelek. Tidak dapat, Pak. Kenapa nggak Mantranya nggak dapat? cocok Pak Rizky. Kenapa nggak cocok ya Uge ya? Iya, mestinya kan Azakajabra lah itu Azakabum. Kritis sekali loh. Hah? Ada yang salah. Ken ingin kereta, tapi mengapa diberi pita? Wah, kenapa kok bisa salah tuh teman-teman kira-kira ya? Bahasanya salah. Bahasanya salah, oke, good. Coba lagi. Apa mungkin mantra Ken kurang jelas, kata tadi teman-teman. Mungkin mantranya salah. Ken ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring. Aku ingin bola. Azakabum. Dapat nggak ya kira-kira? Enggak dapat kayaknya. Enggak. Belum. Ken kaget, tubuhnya tertimbun segunung gula-gula. Loh kenapa berarti? Sudah dibenerin, sudah nyaring kok masih nggak dapat ya anak-anak? Kenapa kira-kira ya? Yang salah bukan mantranya berarti. Apa yang salah kira-kira? Tongkat atau gerakannya? Tongkat atau gerakannya kita lihat lagi yuk. Ken ingin mencoba kali ini dengan suara berbisik. Aku ingin buku sihir. Azakabum. Dapat gak ya? Aduh, Otir. Petir, bukan petir. Waduh, mungkin Otirnya ini agak budek ya. Hujan semakin lebat. Aku ingin payung. Azakabum. Loh, astaga Otir, Ken butuh payung, bukan gayung. Gitu ya. Ken penasaran, mengapa Otir selalu salah mendengar mantra? Aku tahu. Ternyata iya bengkok petak. Nah, sekarang Otir tidak bercabang lagi. Ken ingin mencoba lagi. Aku ingin sapu terbang. Azakabum. Otir memejamkan mata. Ia seperti mendengar layang-layang.
Ken lega, akhirnya Otir berhasil mendengar mantra meski sapu terbangnya memiliki bentuk seperti layang-layang. Nah, anak-anak hebat semuanya. Itulah tadi contoh reading workshop yang kita bisa selenggarakan ke anak-anak gitu ya teman-teman ya. Tadi teaching point saya adalah bagaimana anak-anak dapat memahami bacaan dengan mengajukan pertanyaan. Kenapa harus di awal dulu? Di awal pertanyaan ini bisa anak-anak dikasih sticky note, ditempel-tempel di bukunya, supaya anaknya engage sama bukunya, teman-teman ya. Supaya engage sama bukunya, supaya lebih memahami bukunya gitu. Dan ketika dia membaca, kita sebagai guru berdialog gitu. Mencoba memancing kayak, mengapa ya? Bagaimana ya? Gitu. Atau coba lihat ekspresinya, apa ya yang terjadi. Nah, justru teman-teman, hal seperti ini dilakukan berkali-kali meskipun anaknya udah bisa baca. Ternyata poinnya adalah bukan pada kemampuan membaca anak-anak seperti melafalkan, tapi menumbuhkan critical thinking while reading gitu. Itulah pembelajaran literasi, bagaimana literasi menumbuhkan critical thinking tanpa disadari oleh anak-anak. Nah, itu salah satu contoh reading workshop. Seperti banyak lagi teman-temannya reading workshop, tapi karena waktunya sedikit. Sekarang kita coba ke writing workshop ya, menulis sekarang. Itu tadi contoh satu. Sekarang bagaimana menulisnya? Misalkan kita menyusun literally essay. Teman-teman ada yang pernah mendengar nggak literally essay? Kita kan biasanya dengarnya esai-esai yang itu ya, yang akademik ya. Nah ternyata di Amerika Serikat itu diajarkan anak-anak membuat esai dari bahan-bahan literasi, dari bahan-bahan buku yang non-fiksi pun bisa dibikin esai, teman-teman. Bagaimana caranya? Jadi mereka dengan cara membuat klaim itu kayak pendapat di awal. Jadi dia bikin klaim dulu di awal. Kemudian mereka mencari supporting evidence atau bukti untuk mendukung klaimnya. Lalu disintesiskan menjadi kesimpulan yang bermakna. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, mereka habis baca buku. Bukunya berjudul One Way Gate A4. Jadi dia ngomong, anaknya ngomong, One Way Gate A4 teaches that even a tiny bit of kindness can grow big is true what happens with the narrator gitu. Jadi dia ngomong buku ini ngajarkan sekecil apapun kebaikan dapat tumbuh besar gitu. Nah, tapi itu klaim, belum ada buktinya. Gurunya ngomong, kalian harus mencari bukti, mencari supporting evidence-nya. Makanya dia membaca, kemudian dia menemukan evidence-nya. Ketika, nah ini baru yang warna hijau, warna kuning itu merupakan evidence yang berupa kalimat disusun sendiri atau mengutip dari bacaannya. Jadi itu dia bagaimana menulis literally essay. Ini kan kayak kita lagi nulis itu ya, paper ya teman-teman. Kan di setiap paragraf itu harus ada main idea. Dan kalau teman-teman main idenya berupa claims, teman-teman harus ada supporting data di baris kedua, ketiga, dan keempat. Itu kan kalau kita bikin essay ya. Jadi essay kita itu nggak hanya belambiar gitu ya. Dan di sana, di USA, sudah diterapkan di SD. Tapi bukan akademik, lebih ke cerita. Bikin kayak gini cerita. Jadi mereka kalau mau ngeklaim sesuatu harus ada evidence-nya gitu teman-teman. Ini buatan anak SD di sana teman-teman. Jadi mereka bikin claims dulu kayak ini. In the beginning ya, di awalnya gitu ya, relationship is fragile gitu ya, sangat rentan sekali. Nah ini klaim, mereka harus cari buktinya. Kemudian dia cari buktinya di baris kedua, ketiga, dan sampai terakhir dia menyimpulkan. Ini jadi paper. Dan ini saya sadari baru dapat ketika saya kuliah mungkin. Saya baru diajari kayak gini tuh baru kuliah gitu. Mungkin saya yang terlambat ya, bagaimana menyusun paper yang baik. Selama ini saya paper itu kayak nulis ngambang aja gitu. Nah ketika saya coba konsultasi ke teman saya ketika waktu belajar di luar itu wah essay saya udah habis gitu, dicacat macem-macem gitu. Karena nggak kuat, essay saya itu nggak kuat. Karena nggak ada supporting datanya, nggak ada sintesisnya gitu. Dan hanya berupa klaim-klaim tertentu saja. Nah di sana diajarkan dari SD teman-teman. Nah, kita sekarang coba membuat literally essay dari video, bukan dari buku. Video ini cuma 4 menit. Saya minta teman-teman nanti bikin klaim ya, bikin klaim. Coba perhatikan ini. Ada suaranya Mas Idul? Ada. Masuk suaranya. Masuk. Oke.
Silakan teman-teman perhatikan ya. Joy and Heron. Bagaimana? Ya. Ada apa, Pak? Loh, sampai ke pause. Jadi ini ada video judulnya Joy and Heron. Teman-teman nanti saya minta bikin satu paragraf literally essay ya. Anjingnya ini namanya Joy. Ini Heron. Mati lampu nih sih, Bang. Sabar. Oke, teman-teman, silakan teman-teman bikin klaim dulu. Menurut wataknya tokoh, teman-teman, yang anjing namanya Joy ya, yang burungnya namanya Heron. Menurut teman-teman, antagonis dari cerita ini siapa? Bikin klaim dulu. Siapa yang mau berpendapat? Apakah Joy, Heron, atau si nelayan ini? Heron Pak Rizky. Heron, oke, burungnya. Ada yang Joy? Yes. Muhammad Taufik, silakan. Muhammad Taufik. Kita bikin klaim dulu. Apakah antagonisnya adalah Heron atau Joy atau nelayannya? Terus dikasih bukti ya, supporting evidence. Tadi Mbak Ridin kenapa bilang Heron ya antagonisnya? Orang yang mancing. Orang yang mancing. Kenapa? Kenapa Pak Taufik? Supporting sempat menggertak Joy Oke. anjing ya, Menggertak Joy, luar biasa. atau memperingati. Luar biasa. Tadi Pak ada dua ya pendapat ya. Tadi nelayannya, yang tadi Bu Ririn ngomong kalau Heronnya. Kenapa Bu Ririn? Evidence-nya apa Bu Ririn? Kok bahwasanya Heron itu adalah antagonisnya? Mengambil ikan Bapak, terus kemudian pergi. Oke, mengambil ikan kemudian curi ya, berarti pencuri ya. Mencuri. Oke, satu lagi terakhir Mas Edo. Siapa Mas Edo? Siapa kira-kira? Ari Sugiyarti, silakan. Yang antagonis itu Joy-nya Pak Rizky. Joy, Dia kenapa? sempat marah. Dia sempat marah ke Herni. Dia itu baik, tapi ya kalau ada yang ganggu gitu dia marah. Itu antagonisnya kalau menurut saya. Oke. Thank you. Itu adalah klaim dan beberapa evidence sampai hampir separuh video. Kita lihat sampai video terakhir. Kira-kira apakah benar Heron ini seorang antagonis, kemudian nelayan sama Joy-nya ini suka marah-marah, makanya jadi antagonis. Kita lihat. Tuh, datang lagi dia. Oke, sampai sini. Siapa yang berubah antagonisnya itu adalah Joy dan nelayan atau tetap si Heron? Ada yang berubah pikiran? Ada yang berubah pikiran, tadi Joy deh, tapi sekarang kayaknya Heron deh, atau enggak, tadi Heron kayaknya sekarang Joy deh, gitu. Satu orang, ada yang berubah Siapa? pikiran? Atau tetap, oke. Oke, coba yang mendukung Heron ya, yang mencuri cacing ini antagonis, coba angkat tangan. Oke, Yang angkat Heron. tangan yang Heron. Heron yang Oh, menyuruh banyak.
banyak Banyak ada ya. ada Iva, ada Zidni, ada Apria. Oke, kita lihat apakah benar Heren ini antagonisnya, pencuri ini. Aduh. Kepancet. Bentar. Oke. Sorry. Nah, diusir. Seneng nih si Joy-nya. Ya. Gimana teman-teman? Setelah melihat video ini, kira-kira menurut teman-teman antagonisnya tetap Heren atau seperti apa? Kalau nanti teman-teman disuruh menuliskan esai gitu tentang video tadi, ya, ada yang mau berpendapat? Jadi disambung ya. Menurut saya di awal ini ketika disambung gitu. Silakan Bu Wiwi tadi sudah menyalakan mikrofon. Ya, menurut saya tadi awalnya Heren yang jadi antagonis. Kemudian setelah videonya berakhir, ternyata yang antagonis justru si nelayan tanpa mau tahu bagaimana awalnya. Oke, thank you Bu Wiwi. Satu lagi mungkin teman-teman yang mau berpendapat. Yes. Wah, Bu Ari Sugiarti ya. Yes, silakan Bu Ari Sugiarti. Iya, sesuatu kejadian di awal mungkin kita tidak akan tahu penyelesaiannya kalau tidak sampai selesai ceritanya. Di awal-awal kita terjebak dengan sikapnya si burung yang begitu jelek sifatnya. Ternyata dalam perjalanan si Joy menemukan bukti bahwa si Heren berbuat seperti itu demi anak-anaknya, sehingga si Joy jatuh hati dan belas kasihan. Ternyata yang kurang memahami keadaan adalah nelayan sendiri. Begitu Pak. Luar biasa. Seandainya ada murid seperti Bu Ari ini luar biasa ya. Dan saya yakin dan saya sudah mencoba ke anak-anak itu jawabannya anak sangat bervariasi teman-teman gitu. Dan situlah critical thinking dan dia menulis esai ya di usia yang dini itu. Jadi dia ngeklaim ternyata klaimnya benar. Ternyata klaimnya kenapa benar, kenapa salah. Nah, itulah muncul critical thinking. Nah, inilah dua contoh teman-teman pembelajaran literasi di USA yang sekarang coba diadopsi ya oleh kita untuk diterapkan. Jadi kalau kita mau belajar literasi kembali ke rootnya, ke akarnya, ke skill apa yang mau kita tanam, lalu kita tentukan strateginya. Strateginya boleh berbeda-beda, boleh, asalkan muaranya sama, yaitu mencapai skill kan. Gitu Mas Edo, itu dua contoh yang saya bisa beri untuk malam ini bagaimana pembelajaran literasi di USA, gitu teman-teman. Wah, luar biasa ya teman-teman pembelajaran hari ini. Mungkin ada feedback dari teman-teman gimana menurutnya workshop hari ini. Mungkin ada feedback, pertanyaan atau apapun, silakan sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman semua ada yang ngasih feedback. Pak Wandi, silakan Pak Wandi. Ada di chat Mas Edo. Oke, Pak Wandi silakan sambil ngobrol sambil saya nanti. Oke, mohon maaf off cam ya. Ini sebelum tahu ini memang kita sedikit merasa kebingungan ya kalau saya pribadi bagaimana cara menumbuhkan minat anak itu suka membaca.
setahu ini kalau baca WA sih cepet ya, baca WA, ada petunjuk permainan game itu cepet karena memang ada apa ya, ada sentuhan-sentuhan yang dia itu senang. Nah, dengan melihat contoh yang disampaikan Pak Rizky tadi, kemudian dipandu oleh guru, insya Allah saya yakin ada pembelajaran yang terbaru dalam artian bagaimana caranya menumbuhkan minat baca anak untuk memahami sebuah cerita berdasarkan gambar. Jadi insya Allah sangat bermanfaat sekali. Jadi itu nanti bisa kami jadikan sebagai acuan ketika dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi 2 contoh itu insya Allah bisa bisa jadi jalan alternatif ya, bagaimana cara kita menumbuhkan minat baca anak di sekolah. Terima kasih semuanya Pak Rizky dan juga teman-teman. Luar biasa, dan banyak juga di komen keren banget Pak Rizky, keren banget dan mau lagi. Wow. Oke, Bu Ari Sugiyarti silakan boleh open mic-nya. Terima kasih Pak Rizky dan Mas Edo. Ini sekedar berbagi saja sharing. Untuk literasi numerasi sepertinya baru ya, bukan baru saja di Indonesia didengungkan ini agak-agak membangkitkan minat anak-anak, menggelorkan semangat membaca. Sebetulnya kalau anak-anak Indonesia itu daya pikirnya tidak mudah terganggu, mudah gampang kemasukan hal-hal baru yang membuat kemalasan bertambah, maka cara inilah yang akan merubah. Insya Allah cara-cara kita ini akan merubah sikap dan perilaku dan cara pikir anak kita yang mudah terlena dengan hal-hal yang baru, Pak Rizky. Karena seperti yang pernah dialami oleh anak saya yang pernah belajar di Korea Selatan, mereka itu diberikannya model literasi numerasi ini sangat menambah kecerdasan, sangat menambah minat. Insya Allah anak-anak kita nanti akan berkembang, akan menjadi semacam perubahan yang luar biasa. Terima kasih inspirasinya Pak Rizky, Mas Edo. Wah, luar biasa ya Pak Rizky, dapat insight. Mungkin aku bisa kasih feedback ya sama tadi Mas Wandi sama Bu Ari ya. Memang benar kadang-kadang kita itu kayak sesuatu hal yang kecil itu bukan berarti nggak impactful gitu teman-teman ya. Kayak tadi bagaimana kita mendorong anak suka membaca. Gimana membaca kalau kita nggak ngasih teknik membacanya gitu. Gimana anak-anak bisa terbiasa dengan buku kalau mereka udah lihat buku udah frustasi gitu. Misalnya kita mencarikan bukunya aja yang sulit-sulit atau yang yang tidak ramah anak, ramah cerna gitu. Jadi kita sebagai guru bisa mencari penempatan baik juga untuk anak-anak. Dan saya yakin kecil-kecil seperti ini bukan kecil. Bahkan di Amerika itu ada studi khusus teman-teman, ada profesor khusus yang meneliti tentang teknik-teknik membaca, dan di Amerika itu enaknya sudah disusun bukunya Mas Edo, unit of study. Jadi gurunya tinggal ngambil skill ini diajarnya kayak gini, udah ada teaching point-nya, dan sekarang lagi disusun di pusat Kemendikbud. Jadi nanti kita punya unit of study. Misalkan kita mau mengajarkan menentukan sifat karakter gitu, nanti ada cara teaching point-nya. Terus menemukan jawaban dari sampul buku, ada teaching point-nya. Nah sekarang lagi digarap di tataran pusat Mas itu. Itu teman-teman. Dan di Amerika Serikat teman-teman untuk sekolah dasar itu fokus ke literasi numerasi ya, literasi sama numerasi. Jadi bukan hanya materi-materi konten-konten yang seperti kita mapel yang terlalu banyak. Jadi mereka kayak biasakan belajar metamorfosis. Anak-anak itu belajar metamorfosis dari baca buku tentang metamorfosis. Jadi tetap ada momennya Mas itu. Jadi nggak kita sajikan dalam PowerPoint gitu. Mereka mendapatkan dari bukunya, gurunya menyediakan buku itu. Gitu. Misalkan belajar tentang keanekaragaman profesi, gurunya mengambilkan buku-buku tentang itu, muridnya membaca dan menemukan gitu. Jadi kayak bukan drill gitu. Nah itu teman-teman. Nah kalau di program-program serupa ya di Kemendikbud yang sekarang lagi dibuka gitu. Oke Pak Rizky, banyak ini chat-chat yang luar biasa, sangat mengapresiasi Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky, 1 jam serasa 5 menit. Wow, full of fruit. Thank you Pak Guru Rizky dan teman-teman Siti. Oke.
Terima kasih banyak sekali, luar biasa apresiasi untuk kami ya Pak Rizky ya. Yes, makasih teman-teman. Wah, ada yang angkat tangan. Oke, ada Nur Kasih dulu, Khoirah. Ya, Bu biar Nur nggak malam kasih ya. Khoiriyah. Oke. Silakan Bu Nur Khoiriyah. Terima kasih Pak Rizky, menarik sekali topik pembicaraan kita kali ini ya. Baru bisa ikut hari ini, mohon maaf. Begitu langsung buka, langsung menarik literasi. Saya tertarik dengan literasi yang diajarkan Pak Rizky. Minta triknya Pak Rizky ya, supaya saya bisa mengajarkan ke siswa saya, terutama untuk literasi sains. Kita aja Pak Rizky, terima kasih ilmunya. Wow, bermanfaat nih. Oh, literasi sains. Pak Rizky mungkin ini bisa dijadikan topik atau kasih sedikit komentar gitu ya Pak Rizky. Terima kasih. Ya, ini yang dibahas oleh teman-teman kita kemarin ya, literasi sains, ada 6 literasi dasar ya. Nah, kalau yang dari USA ini lebih ke root ya, literasi yang ke root ya, yang akarnya, Fitri. Jadi sebelum kita masuk ke literasi sains, mengajarkan anak-anak untuk mencapai kemampuan untuk memahami sains, ya kita harus memahamkan dia untuk literasi itu sendiri, bagaimana membaca buku non-fiksi, bagaimana mendapatkan informasi di buku non-fiksi itu diajarkan dulu Bu Fitri. Kalau mereka sudah mampu skill-skillnya, baru kita kasih buku non-fiksi, maka dia akan menemukan sendiri Mas Edo hal-hal menarik di science skill tanpa kita berikan sajikan. Nah itu problem kita sekarang adalah menumbuhkan skill-skill itu, menumbuhkan keahlian-keahlian dasar anak-anak untuk menemukan hal besar lainnya, bukan memasukkan semua konten ke dalam anak itu. Terima kasih Pak Rizky. Begitu ya Bu Nur Khoiriyah. Oke, sangat bermanfaat teman-teman. Wah, pas nih waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih feedback atas yang diberikan untuk Pak Rizky malam ini. Kita hari ini sudah belajar banyak sekali tentang reading dan writing. Oke, tentunya minggu-minggu depan akan ada topik-topik yang luar biasa lagi dari ngobrol santai ini. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kami di @connectingtheteachers, dan kami juga akan memberikan link materi dan materinya juga ya Pak Rizky nanti lewat DM. Jadi jangan lupa DM Instagram. Dan jangan lupa sharing ke teman-temannya semuanya supaya kita juga akan berbagi kebaikan dan membuat kami lebih semangat lagi di minggu-minggu berikutnya. Oke, teman-teman, itu saja Pak Rizky. Mungkin ada ini, coba Pak Rizky. Oke, terima kasih Mas Edo untuk closing statement saya. Iya. Sesuatu yang kecil itu bukan berarti tidak bermakna, ya. Simple but magnificent is important than big but rubbish. Ya, jadi sesuatu yang kecil itu belum tentu nggak bermakna, dan sesuatu yang besar juga tentu itu sangat berguna gitu. Jadi back to the root, kembali ke akar kita temukan keahlian-keahlian anak-anak dan kita kembangkan lagi, kita semarakkan literasi dalam arti yang sesungguhnya. Terima kasih dari saya teman-teman, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Makasih Mas Edo. Awesome, tepuk tangan dong, big applause for Kapten Rizky malam ini, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya malam-malam. Jangan lupa kita nanti akan ketemu lagi mungkin di minggu depan. Oke? Sampai jumpa di minggu depan. See you. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa ya follow ya, follow. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.